hari ini teacher akan men-sharingkan ke kalian bagaimana caranya memiliki time management. Nah, time management sangat perlu supaya di kemudian hari kalian punya waktu yang tertata dengan baik berdasarkan prioritas. Kita akan lihat PowerPoint ini. Mari kita lihat. Purpose driven life. Ada banyak hal membuat hidup kita bermakna. Tetapi hari ini sebelum teacher mengupas apa itu, minta tolong kalian ambil kertas, ambil pena, jawablah pertanyaan teacher ya. Yang pertama, sudah ada kertas dan pena kalian? Oke, pertanyaan pertama. Silakan. Tuliskan 5 hal yang penting menurut kamu. Kalau kalian nanti foto hasil tulisan kalian, kemudian anak bisnis akan mendapatkan poin sosiologi, anak tech akan mendapatkan poin dari biologi. Sudah? Next. Sebutkan 5 kegiatanmu yang sering kamu lakukan. Yang sering, oke? Silakan. Oke. Nah, kenapa Teacher Lead minta kalian menulis? Sekarang coba cocokkan 5 hal yang penting menurut kamu. Misal, kalau yang penting menurut kamu adalah misalnya menjadi juara kelas, misal. Nah, tapi kegiatan yang sering kamu lakukan apa yang nomor 1? Apakah mendukung hal yang penting menurut kamu? Coba kalian nilai sendiri. Teacher nggak akan tanya sama kalian, tapi kalian melakukan self-evaluation untuk diri kalian sendiri, supaya kalian tahu sampai di mana time management-nya. Oke, next. Coba lihat video ini ya. Seorang tukang kayu menebang sebatang pohon. Dari satu batang pohon yang sama itu, dia membuat 3 buah tong kayu. Tong kayu yang pertama digunakan untuk menampung sampah. Tong sampah itu selalu menimbulkan bau busuk, sehingga ia selalu dijauhi orang-orang. Yang kedua digunakan untuk menampung air, dan orang-orang selalu mencarinya setiap hari. Dan tong yang ketiga digunakan untuk menampung anggur. Orang-orang menyukai dan menikmatinya. Ketiga tong tersebut berasal dari tempat yang sama, dari bahan yang sama, memiliki kapasitas yang sama. Tetapi nasib mereka berbeda hanya dari apa yang telah diisikan masuk ke dalamnya. Itulah hidup. Apa yang Anda pelajari dan isi ke dalam diri Anda akan menentukan bagaimana jalan hidup Anda ke depan, dan bagaimana orang-orang akan menilai diri Anda. Karena itu, jangan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif. Lebih banyaklah mengisi hidup dengan hal-hal positif, agar kehidupan kita juga menjadi lebih positif bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Kalau kita lihat dari video ini tadi, ya, sama-sama kayu, sama-sama berasal dari tempat yang sama, tetapi
pada akhirnya berbeda, ya kan? Nah, sama juga dengan kalian. Sekolah di tempat yang sama, gurunya sama, kelasnya sama, tetapi hasil akhirnya dipengaruhi oleh apa yang kamu kerjakan mulai saat ini. Mungkin kamu merasa ini hal kecil, tapi jangan salah, hal kecil itu akan menyebabkan hal yang besar. Oleh karena itu, ada satu hal yang Teacher Lid ingin bahas. Dari Purpose Driven Life, itu ada banyak hal, tapi Teacher Lid ingin membahas satu, time management. Bagaimana waktu yang sudah kamu pakai, bagaimana waktu yang sudah kamu buang. Kita lihat ya, share screen ini. Setting your goals. Kalau kamu sekarang hanya karena biarin air mengalir, maka hati-hati. Jangan-jangan air mengalirmu ke selokan. Kemudian bertemu di air yang bau, kumpulan air yang bau. Hati-hati pergaulanmu, pergaulan yang toksik harus ditinggalkan. Kemudian, kalau kamu lihat, waktu itu sebenarnya ada di tanganmu. Nah, kalau kita lihat di sini, gunakan waktumu dengan bijak. Dia ada di dalam kekuasaan kalian. Kalian mau pakai waktu untuk apapun dalam kekuasaan kalian. Berikutnya, keputusan menggunakan setiap waktu. Itu yang tadi teacher bilang, terserah kalian. Karena ada di tangan. Tetapi ingat, waktu nggak pernah terulang. Waktu nggak bisa diputar lagi. Hati-hati ketika sudah kamu buang. Misal, kalian nggak mau belajar dalam tahun ini, ya udah, nggak naik kelas. 1 tahun itu bisakah kamu ulang? Nggak bisa. Jadi hati-hati dengan keputusan kalian. Mengapa di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16? Ya, kalau teacher baca di sini Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau di sini dikatakan perhatikan dengan seksama, berarti kamu itu harus memperhatikan dengan cermat, dengan detail, bagaimana caranya kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Berarti waktu yang ada di siapa? Di kamulah. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa juga dikatakan jahat? Jelas saja, kalau kalian punya pergaulan yang toksik, dikit aja teacher kumpul, sebentar aja di teacher, terus kemudian cuman hari ini aja teacher, tapi besoknya lagi cuman hari ini aja teacher. Dari hal-hal yang kecil, maka hasilnya menjadi hari-hari yang jahat. Dan kalau kalian lihat apa yang kalian lakukan, perhatikanlah diri kalian dengan seksama. Pergunakan waktu yang ada, bukan yang nggak ada, yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat. Teacher minta kalian mengisi angket ini. Tulis section 1 sampai 5. Oke ya? Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Siap? Di sini, sambil kamu mempersiapkan dengerin teacher, be careful with your time. Di sini dikatakan, successful time management will help you to become more effective in completing the task.
that you have to complete, so there is more time available for you to spend on the things that are important to you. Hati-hati ya dengan waktu kalian. Oke, next kita mulai dari section 1. Kasih skor 1 sampai 5. Ya? Ya, tenang. Teacher Lin nggak tanya kalian kok. Teacher Lin tidak membuat harga diri kalian tercapek-capek. Section 2. Ya. Section 3. Okay, section 4. Okay, section 5. Ya, sudah. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, coba kamu total, ya. Section 1, section 1 itu kamu berapa nilainya dibagi pertanyaan yang ada, ya. Jadi jumlahnya berapa dibagi pertanyaan. Jadi kayak gini nih, totalnya 15 toh harusnya. Nah, terus kalian tuh dapat berapa? Misalnya kalian dapat 12, maka 12 dibagi 3, gitu ya. Oke, sudah? Atau misalnya kalian dapat 8, maka 8 dibagi 3, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, coba kalian lihat skor kalian. Kalau skor kalian 3, berarti KKM standar aja. Tapi kalau kalian di bawah 3, berarti time management kalian berbahaya. Oke, section 1 itu, section 1 itu ngukur apa sih? Goal setting. Nah, nilai kalian berapa? Ya, KKM atau bagus 4 gitu. Section 2, section 2, prioritization. Prioritasmu gimana? Bagus. Section 3, managing interruption. Berapa nilaimu? Harapannya teacher bagus ya? Tapi kalau nggak bagus juga nggak apa-apa. Karena ini adalah menolong kalian untuk kalian lebih baik lagi ke depan. Section berapa yang kamu kurang bagus? Section 4, procrastination, penundaan. Kamu sering nunda nggak? Nanti, ya, kebiasaan kalian ya. Section 5, scheduling. Gimana? Kalau time management kalian bagus, harapannya teacher lihat semua di atas 3, gitu ya. Bila perlu 4 semua. Oleh karena itu, kalau kalian kurang bagus dalam section 1 sampai section 5, mari kita lihat gimana caranya. Ada sebuah teori yang mengatakan kalian harus set SMART goals. Jadi ada teori, apa itu? Singkatan apa itu? Oke. SMART.
Singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Spesifik itu seperti apa? Clear. Nah, goalmu itu sangat jelas, harus jelas. Kalau kalian cuma bilang air mengalir, pas gak jelas ya. Jadi goalmu harus jelas. Aku mau naik kelas, jelas. Nah, kalau misalnya aku mau kuliah, jelas ya. Terus harus spesifik. Setiap hari kamu harus buat goal yang spesifik. Hari ini aku mau kerja PR ini, math. Hari ini aku mau kerja PR bio, spesifik. Day by day. Sekarang, measurable. Ya, kalau measurable bisa diukur, tercapai nggak? Kemudian, attainable. Choose goals that are realistic and manageable. Nah, kalau bisa tercapai nggak? Jangan terlalu mudah dan jangan terlalu tinggi. Hari ini aku mau menyelesaikan semua pelajaran, padahal kalian hanya punya beberapa jam, ya itu kan nggak mungkin, ya. Jadi nggak bisa dicapai. Kemudian relevan dengan goal kalian. Nah, hati-hati dengan time bound. Kalau di sini berarti ada batasan, kalian harus buat batasan. Misal, jam 12 aku harus tidur. Aku akan mengerjakan tugasku sampai jam 10, misal. Setelah itu aku main game 2 jam. Up to you. Silakan menurut kalian. Tetapi jangan dibalik. Main game dulu, baru menyelesaikan tugas. Begini. Jadi kalian suka menunda, gitu ya. Nah itu bahaya, karena itu akan menjadi habit nantinya. Mulai dari sekarang, kalian punya time management yang bagus, ya. Nah, salah satu yang Teacher Lead pernah lakukan itu kayak gini. Teacher Lead buat menit atau jam per jam. Nah, ada juga yang suka membuat hari ini aku akan menyelesaikan A, B, C, D. Silakan. Tapi kalau Teacher Lead suka yang kayak gini. Nah, bila tidak tercapai, Teacher Lead akan silang. Jadi kayak gini, Teacher Lead, wah gak bagus nih. Terus ketika sekolah, Teacher Lead ketiduran, silang. Misal, gitu ya. Nah, kemudian kamu hitung, dalam hari ini aku failed-nya berapa. Terus besok, kalian juga buat failed-ku berapa. Harapannya teacher adalah ada progres, semakin baik, gitu. Ya, oke, yang terakhir, lihat ini, time is precious. Use it wisely. Jadi, waktu ada di tangan kalian, dan kemudian buang itu dengan bijaksana. Semoga sharing hari ini bisa berguna buat kalian, dan lakukan tiap hari, maka akan menjadi habit yang baik. See you